Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3045 sampai bab 3046. Setelah melihat air mancur panjang umur, Long Zaiye memimpin dan berjalan tanpa ragu-ragu. Dia sangat bersemangat saat ini, dan matanya sedikit merah karena kegembiraan. Dan ketika Long Zaiye mendekati mata air umur panjang, kurang dari 5 meter jauhnya, tirai cahaya perak tiba-tiba muncul dari udara tipis, menghalangi jalan Long Zaiye. Jelas sekali, seseorang membuat lingkaran sihir di sekitar mata air kehidupan untuk mencegah orang lain mendekat. Ketika dia melihat tirai tipis berwarna perak, Long Zaiye tidak peduli sama sekali dan mengabaikannya. Siapa dia? Mungkinkah lingkaran sihir kecil ini menghalangi jalannya? Long Zaiye mencibir, dan kemudian melihat Long Zaiye mengulurkan tangannya, dengan energi dahsyat terbungkus di telapak tangannya. Long Zaiye menekankan telapak tangannya ke tirai cahaya perak. Segera setelah itu, saya melihat Long Zaiye menghancurkan seluruh tirai tipis. Tetapi tirai tipis itu tampaknya sangat kuat, setelah dipaksa turun oleh Long Zaiye dan runtuh setengah panjangnya. Tirai itu tidak rusak sama sekali. Dan Long Zaiye juga merasa itu sulit dan tidak bisa lagi bergerak maju. Beberapa detik kemudian, tangan Long Zaiye memantul kembali. Lihatlah kembali tirai tipis berwarna perak itu, masih utuh dan tidak pecah sama sekali. Tirai tipis bersinar dengan cahaya perak, dan dengan latar belakang malam yang gelap, tampak seperti cahaya yang bersinar dari bulan. Long Zaiye mendengus dingin dan menghunus pedangnya. Segera setelah itu, dia menebas tirai tipis itu dengan pedangnya. Aku melihat cahaya pedang putih menebas langit dan langsung mengenai tirai cahaya. Kemudian, suara bang terdengar di layar terang. Pedang ini masih tidak menghancurkan tirai cahaya sama sekali. Sebaliknya, Long Zaiye benar-benar terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan pantulan yang sangat besar. Setelah Long Zaiye mundur beberapa meter, dia mendengarkan dan melihat ke tirai cahaya perak dengan gigi terkatup. Apa-apaan ini? Sepertinya mendapatkan keabadian tidaklah sesederhana itu, kata Long Zaiye. Terlihat betapa bersemangatnya dia untuk memasuki tirai tipis. Ye Chong dan Dong Feng memperhatikan Long Zaiye dari belakang. Mereka tidak terburu-buru dan membiarkan Long Zaiye mencobanya terlebih dahulu. Long Zaiye memanggil Tuan Hu lagi. Tuan Hu, lihat, bagaimana kita bisa masuk? Long Zaiye bertanya. Tuan Hu mengelus janggutnya dan dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah ke tirai tipis berwarna perak. Dia berkata perlahan, berdasarkan pengalamanku, seharusnya ada seorang ahli yang telah membuat lingkaran sihir yang sangat kuat di sini untuk mencegah kita masuk. Omong kosong. Long Zaiye berkata dengan tidak sabar, tentu saja aku tahu. Sekarang aku ingin untuk mengetahui cara masuk. Tuan Hu menyentuh janggutnya, baiklah, ini, saya perlu melihat lebih dekat. Mendengar ini, Dong Feng di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menepuk bahu Ye Chong dan berkata, Ye Chong, apakah kamu punya cara untuk masuk? Melihat penampilan Dong Feng dan Ye Chong, Zhou Yutong mendengus cemburu. Dan Long Zaiye mencibir, haha, aku tidak bisa menembus lingkaran sihir ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir kamu ini siapa? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, ini tidak terlalu sulit. Long Zaiye mencibir, kamu benar-benar bisa meledak. Ye Chong tidak repot-repot membantah dan berjalan langsung menuju ke arah tirai cahaya perak. Beberapa orang di tempat kejadian semua memandang Ye Chong. Tetapi mereka semua memiliki pemikiran berbeda di hati mereka. Dong Feng tidak peduli apakah Ye Chong bisa memasuki tirai tipis atau tidak. Lagi pula, dia bisa memikirkan caranya sendiri.
Meski lingkaran sihir ini terlihat sangat kuat, namun bukan tidak mungkin untuk dipatahkan, hanya membutuhkan waktu. Long Zaiye, di sisi lain, benar-benar menghina. Dia berpikir bahwa Ye Chong tidak mungkin masuk, sekarang dia hanya merasa malu. Zhou Yutong sedang duduk di sedan, terlihat sedikit gugup. Dalam hatinya, tentu saja dia berharap Ye Chong bisa masuk. Tuan Hu sedang mengelus janggutnya. Dia tidak memperhatikan Ye Chong, tetapi masih memikirkan cara membuka lingkaran sihir. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong juga sampai di sekitar tirai cahaya perak. Kemudian, Ye Chong membuka kakinya dan berjalan ke tirai cahaya perak. Melihat Ye Chong hendak menemui tirai cahaya perak, Long Zaiye sepenuhnya berpikir bahwa Ye Chong akan dihentikan oleh tirai cahaya perak seperti dirinya. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chong melewati tirai cahaya perak dengan sangat mulus. Seolah tirai cahaya perak itu benar-benar hanyalah seberkas cahaya. Apa yang terjadi? Long Zaiye bertanya dengan kaget. Ye Chong, tanpa halangan apapun, melewati tirai cahaya lingkaran sihir dan berjalan ke dalam lingkaran sihir. Bahkan Dong Feng terkejut, kamu masuk begitu mudah, Xiao Ye ini benar-benar luar biasa. Zhou Yutong hampir berteriak kegirangan, tampaknya Ye Chong-nya adalah yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik ke arah Long Zaiye, dan merasa senang saat melihat ekspresi marah Long Zaiye. Namun, dia tidak membiarkan Long Zaiye melihatnya, dia senang Ye Chong bisa masuk. Faktanya, Long Zaiye dan yang lainnya tidak tahu bahwa Ye Chong memiliki harta karun di tubuhnya, batu katalitik, yang bisa masuk kemana saja. Lingkaran sihir kecil ini tentu saja tidak menjadi masalah. Long Zaiye tidak mempercayainya dan bergegas maju lagi, hasilnya seperti sebelumnya. Cahaya pedangnya terhalang oleh layar cahaya kuat dari lingkaran sihir. Ye Chong, sebaliknya, berada di dalam dan bahkan tidak merasakan kehadiran Long Zaiye. Pada saat ini, Long Zaiye dan Ye Chong hanya dipisahkan oleh layar cahaya, tapi mereka tampak seperti dunia yang terpisah. Long tidak mau menyerah pada ambisinya mengapa Ye Chong bisa masuk tapi dia tidak bisa. Saya seorang jenius yang bisa melampaui dunia seni bela diri Tiongkok. Apakah saya tidak sebaik Ye Chong? Yang lebih dibencinya adalah sekarang setelah Ye Chong masuk, dia hanya berdiri tak bergerak dan sama sekali tidak mendekati mata air kehidupan kekal. Mungkinkah dia menertawakanku? Semakin Long memikirkannya, semakin marah dia. Dia ingin membunuh Ye Chong. Dia mengayunkan dua sinar pedang ke arah layar cahaya perak, tapi sayangnya sinar itu terhalang. Saat ini, Ye Chong, yang berada di dalam lingkaran sihir, berdiri tak bergerak. Tentu saja, dia tidak mencoba mengejek Long Zaiye, tapi Ye Chong telah memasuki dunia fantasi. Ye Chong memasuki tirai cahaya lingkaran sihir melalui batu dewa katalitik. Kemudian, dia merasakan matanya menjadi putih dan memasuki ruang yang berbeda. Pada saat ini, Ye Chong dikelilingi oleh ketiadaan tanpa akhir. Di depan Ye Chong, ada wajah lelaki tua berjanggut putih, yang sepertinya berusia ribuan tahun. Aku tidak menyangka masih ada manusia yang bisa masuk ke sini. Lelaki tua itu mengeluarkan suara tua. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Orang tua itu berkata, saya adalah dewa yang melindungi mata air umur panjang. Anda bisa memanggil saya dewa umur panjang. Ye Chong tidak percaya bahwa dewa bukanlah dewa. Kamu ingin mencegahku mendapatkan keabadian? Ye Chong bertanya sambil mengangkat alisnya. Dewa abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin memperingatkanmu. Apa? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda menginginkan keabadian, Anda harus membayar harganya, kata Dewa Abadi. Bayar harganya? Ye Chong tidak tahu kenapa. Dewa Keabadian berkata, ya, selama kamu meminum mata air ini, kamu bisa memperoleh keabadian. Namun,
Di saat yang sama, mata air ini juga akan merampas jiwamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kesepian jiwa, hantu. Tidak bisa lagi disebut manusia. Ye Chong mengerutkan kening. Apakah kamu telah kehilangan jiwamu dan menjadi hantu yang kesepian? Dewa Abadi berkata, ya. Mengapa kamu memberitahuku ini? Kamu Chong penasaran, bertanya. Ketika dia mengatakan ini, Dewa Abadi tampak sedikit tidak senang. Tidak mungkin. Ini adalah pengaturan saya. Saya ingin memberitahu semua orang yang bisa masuk ke sini, dan kemudian memberi mereka hak untuk memilih. Apalagi yang ingin ditanyakan. Ye Chong, pada saat itu, Dewa Abadi tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, ilusi di depan Ye Chong juga menghilang pada saat bersamaan. Ruang putih di sekitarnya menghilang, dan puncak gunung di tengah malam dipulihkan kembali, dikelilingi oleh tirai cahaya perak. Long Zaiye, Dong Feng, Zhou Yutong dan lainnya semuanya berada di luar tirai cahaya. Tidak jauh di depan Ye Chong terdapat mata air kehidupan abadi, dan Anda dapat dengan jelas mendengar suara gemericik mata air tersebut. Ye Chong teringat apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya di dunia fantasi. Godaan keabadian ada di hadapan Anda. Jika Anda meminum mata air ini, Anda bisa hidup selamanya. Namun Anda juga akan kehilangan jiwa manusia dan menjadi hantu yang kesepian. Ye Chong berpikir sejenak, dengan cepat mengambil keputusan, dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Dia melepaskan kesempatan untuk memiliki tubuh yang abadi. Long Zaiye, Dong Feng dan yang lainnya sedang mengawasi Ye Chong di luar. Long Zaiye mengertakkan giginya saat dia melihat bahwa Ye Chong akan menjadi orang pertama yang mendapatkan tubuh abadi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia masih khawatir jika Ye Chong mendapatkan tubuh abadi ini dan dia tidak bisa membunuh Ye Chong. Bukankah dia akan dikalahkan oleh Ye Chong? Ini dianggap ringan. Jika Ye Chong meminum mata air tersebut dan menghancurkan mata air umur panjang, bukankah dia tidak akan pernah mendapatkan keabadian? Meskipun Long Zaiye sangat khawatir, dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia hanya bisa melihat tindakan Ye Chong di dalam lingkaran. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Ling Long Zaiye adalah Ye Chong benar-benar keluar. Ye Chong tidak pergi untuk minum dari mata air kehidupan kekal, tetapi baru saja kembali. Apa yang terjadi? Long Zaiye bertanya dengan penuh semangat begitu Ye Chong keluar. Ye Chong kemudian memberitahu semua orang apa yang terjadi ketika dia menemukan ilusi di dalam. Mendengar bahwa dia akan kehilangan jiwanya, Dong Feng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya harga keabadian terlalu tinggi, jadi aku tidak keberatan." Ye Chong mengangguk, tepat. Tapi Long Zaiye jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Hal pertama yang dia yakini adalah Ye Chong tidak berbohong tentang masalah ini. Kalau tidak, Ye Chong tidak akan kembali dan keluar tanpa melakukan apapun. Dan jika ingin memperoleh keabadian harus kehilangan jiwa dan menjadi hantu kesepian, harga tersebut memang cukup mahal. Namun, godaan untuk memiliki keabadian tidaklah kecil. Oleh karena itu, tidak seperti pemikiran Dong Feng dan Ye Chong, Long Zaiye masih ragu-ragu. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan pikiran Long Zaiye. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Lupakan saja, ayo istirahat di sini malam ini. Kita akan berangkat dari sini besok. Perjalanan ini sia-sia, buang-buang waktu saja." Dong Feng tersenyum. Dia berkata kepada Ye Chong, "Saudara Ye Chong, kamu benar-benar baik, anak muda biasa. Ketika dihadapkan pada godaan keabadian, tidak peduli tentang hal lain, kamu masih bisa melihat dengan jelas." "Hehe, tentu saja siapa aku saya," Ye Chong berkata dengan bangga. "Namun, Sister Dong Feng, Anda masih memiliki pengalaman yang kaya. Godaan semacam ini tidak ada apa-apanya di depan Anda." Dong Feng mengangkat tangan merah mudanya dan memukulnya di bahu Ye Chong. "Adik laki-laki,
apakah kamu mengatakan bahwa adikku lebih tua? Ye Chong dengan cepat tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Melihat Ye Chong dan Dong Feng tertawa dan bermain-main, Zhou Yutong marah, injak kakimu. Kamu bajingan Ye Chong, kamu tidak mengkhianati siapapun lagi, kan? Zhou Yutong mengutuk dalam hatinya. Tapi Ye Chong sepertinya tidak memperhatikan Zhou Yutong sama sekali. Dia berjalan ke samping dan pergi membuat api unggun bersama Dong Feng. Zhou Yutong menjadi semakin marah, wajahnya memerah karena marah. Semua ini dilihat oleh Long Zaiye, untuk sementara dia melupakan umur panjang di dalam hatinya, dan sebaliknya dia bermegah atas kemalangannya. Zhou Yutong mendengus, lalu berjalan ke belakang pohon di kejauhan untuk merajuk. Long Zaiye tahu ini adalah kesempatan bagus, dan setelah menunggu setengah menit, dia mengikutinya. Ye Chong dan Dong Feng duduk di dekat api unggun, berpura-pura berbicara. Faktanya, dia sudah memperhatikan tindakan Zhou Yutong dan Long Zaiye. Zhou Yutong bersembunyi di balik pohon dan memandangi bulan di atas pegunungan dan jurang di kejauhan. Cahaya bulan bagaikan sapuan, dan sinar bulan keperakan menyinari wajah kecil Zhou Yutong, seolah-olah telah menyentuh Zhou Yutong dengan lapisan kain kasa perak. Zhou Yutong, berpakaian putih, tampak seperti peri dari istana bulan saat ini, sangat cantik. Long Zaiye berjalan mendekat dan melihat pemandangan yang indah ini, dan terkejut. Zhou Yutong melihat Long Zaiye datang dan berkata dengan marah, "Itu kamu, ada apa?" "Nona Zhou, menurutku kamu marah lagi." Long Zaiye berpura-pura menjadi pria yang sangat sopan. "Tidak," kata Zhou Yutong. Long Zaiye tersenyum, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Nona Zhou, saya tahu mengapa Anda marah. Anak laki-laki Ye Chong itu sama sekali tidak layak untuk Anda sukai." "Benarkah? Lalu menurut Anda siapa yang layak?" Zhou Yutong diminta. Melihat Zhou Yutong menanyakan hal ini, Long Zai sangat gembira dengan ambisinya. Dia dengan cepat berkata, "Tentu saja ini aku, Nona Zhou. Lihat siapa yang melindungimu selama ini. Apakah Ye Chong pernah bergerak? Menurutku dia bukan apa-apa." Berbicara dan tertawa dengan Dong Feng itu dan tidak mempedulikanmu sama sekali. Bukankah akulah yang mengkhawatirkanmu dan menjagamu selama ini? Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Yutong menundukkan kepalanya. Long sangat gembira dengan ambisinya, berpikir bahwa Zhou Yutong telah mendengar apa yang dia katakan. "Haha, gadis ini mudah ditipu," pikir panjang dalam ambisinya. Dia terus mengejar kemenangan dan berkata, "Jadi, Nona Zhou, Anda harus tetap membuka mata. Saya jauh lebih kuat dari itu Ye Chong." "Benarkah? Apakah kamu benar-benar lebih baik dari dia?" tanya Zhou Yutong. Wajah Long Zaiye memerah karena kegembiraan, dan dia melanjutkan, "Iya, Nona Zhou, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya akan segera memasuki pengadilan surgawi timur. Selama saya lulus seleksi, saya akan menjadi manusia setengah dewa sejati. Kapan waktunya datang, manusia seperti Ye Chong tidak akan ada bandingannya denganku." Zhou Yutong menggelengkan kepalanya. "Pengadilan surga timur apa? Pilihan apa? Bisakah kamu tetap menjadi dewa?" "Aku tidak percaya." "Kamu tidak percaya itu? Saya punya seseorang dari pengadilan surga timur. Undangan ini ditujukan untuk orang-orang terbaik, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya," kata Long Zaiye. Zhou Yutong mengulurkan tangan kecilnya. "Benarkah? Kalau begitu keluarkan dan biarkan aku melihatnya," bersambung.